Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Safitri dari Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil esai saya mengenai kesalahpahaman masyarakat dalam memaknai Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Ulumul Quran. Baiklah, mengenai surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Kafirun itu turun sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penawaran kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka menawarkan untuk saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain dalam waktu 1 tahun. Nah, melalui surah Al-Kafirun ini, Allah dengan tegas menjelaskan tentang ketauhidan dan prinsip-prinsip keimanan, yang mana tidak ada titik temu antara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Seperti yang disampaikan pada ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Namun sebagian kelompok atau individu yang kurang memahami makna tersebut justru menimbulkan kesalahpahaman. Dan salah satu contoh kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat adalah melarang interaksi sosial. Jadi beberapa orang yang keliru menafsirkan ayat ini seolah-olah membuat umat muslim tidak boleh berinteraksi, bekerja sama, atau bahkan hidup bertetangga dengan agama lain. Padahal tafsir yang benar adalah larangan yang bersifat ketauhidan, bukan merupakan larangan untuk sesuatu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan secara umum. Kemudian contoh lainnya adalah justifikasi untuk sikap eksklusivitas. Jadi karena merasa benar, akhirnya orang-orang ini menganggap rendah agama orang lain, sehingga beberapa orang akan melakukan diskriminasi terhadap agama lain tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah menganggap bahwa surah Al-Kafirun ini membatasi toleransi hanya pada aspek non-ritual, meskipun fokusnya adalah pemisah tentang ibadah. Beberapa orang justru meluaskan ini untuk menjadi tidak mau menghargai perayaan atau tradisi agama lain yang bersifat sosial dengan dalih frasa agamamu, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Padahal menghargai perayaan sosial dan tidak mencampuri keyakinan inti adalah bentuk toleransi dalam Islam. Kemudian bentuk kesalahpahaman lainnya adalah penggunaan ayat sebagai dasar pembenaran tindakan intoleran. Dalam kasus yang ekstrim, suatu kelompok atau individu justru menggunakan ayat ini untuk kepentingan tertentu, misalnya menolak pemimpin yang berbeda agama. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesalahpahaman tersebut? Yang pertama adalah ketidaktahuan konteks sejarah atau asbabun nuzul. Kesalahpahaman terjadi karena mengabaikan spesifik turunnya ayat surah Al-Kafirun ayat 6 ini. Tanpa memahami konteks dengan benar, ayat ini justru dapat disalahartikan sebagai perintah untuk memutus hubungan atau memusuhi penganut agama lain secara mutlak. Kemudian faktor yang kedua bisa jadi adalah penafsiran teks secara harfiah atau literal. Jadi mereka hanya berfokus pada frasa untukmu agamamu dan untukku agamaku, tanpa melihat secara keseluruhan isi dari surah tersebut. Kemudian pendekatan ulumul Quran mengenai surah Al-Kafirun ayat 6 ini, mengenai asbabun nuzulnya seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa ayat ini diturunkan karena adanya penawaran kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk saling menyembah Tuhan satu sama lain dalam periode 1 tahun.
Maka surat ini turun sebagai jawaban Allah bahwa Allah dengan tegas menolak bahwa tidak ada titik temu antara menyembah Allah dengan menyembah Tuhan selain Allah. Kemudian surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Kemudian bagaimana dengan nasik dan maksudnya? Surah Al-Kafirun ini bukanlah ayat yang dinasak atau dihapus hukumnya oleh ayat lain. Kemudian munasabah ayat atau kolerasi antar ayat atau surah. Ayat ke-6 pada surah Al-Kafirun adalah penutup dan puncak penegasan dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 6 menyimpulkan batasan toleransi, setiap hak memiliki keyakinan dan jalannya masing-masing. Kemudian munasabah surah Al-Kafirun ini dengan surah lain adalah surah ini sering dibaca bersama surah Al-Ikhlas dalam sholat sunnah karena keduanya disebut surah Al-Ikhlas atau pemurnian. Sedangkan surah Al-Kafirun menekankan pemurnian amalan dalam segi ibadah. Sedangkan Al-Ikhlas menekankan pemurnian pada keyakinan sifat-sifat Allah. Kemudian apa implikasi dalam kehidupan jika kita benar dalam memahami makna surah Al-Kafirun ayat 6 ini? Yang pertama adalah ketegasan akidah. Ayat ini memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk tidak mencampur adukan aspek keyakinan dan peribadatan dengan agama lain, yang mana tidak ada kompromi dalam hal ketuhanan dan cara penyembahan. Kemudian kebebasan beragama. Ayat ini menegaskan adanya kebebasan beragama. Jadi setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinannya tanpa paksaan. Kemudian yang ketiga, batasan toleransi. Toleransi dalam Islam memiliki batasan yang jelas, yaitu tidak dalam hal keyakinan dan ibadah ritual. Umat Islam menghormati keyakinan orang lain, tetapi tidak ikut serta dalam ritual peribadatan mereka. Kemudian implikasi dalam kehidupan sosialnya. Yang pertama, toleransi dan saling menghormati. Ayat ini menjadi salah satu dasar utama bagi umat Islam untuk bersikap toleran dalam kehidupan masyarakat. Kemudian hidup berdampingan secara damai. Pemahaman ayat ini mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan non-muslim dalam kehidupan bersosial, bertetangga, dan bermasyarakat. Yang mana Rasulullah SAW sendiri mencontohkan sikap ini melalui piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama antar umat beragama. Kemudian menghindari konflik sosial. Dengan mengakui hak setiap orang atas agamanya, potensi konflik yang timbul akibat perbedaan keyakinan dapat diminimalisir. Umat Islam fokus pada pengamalan agama sendiri tanpa mengganggu agama orang lain. Di kesimpulan dari pembahasan kita adalah secara ringkas surah Al-Kafirun ayat 6 menyeimbangkan antara integritas keagamaan dan harmoni sosial. Surah Al-Kafirun adalah ayat yang turun sebab adanya kompromi antara kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.